Subscribe channel Truth.id dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru. Posisi tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Saudaraku sekalian, saya mengingatkan saudaraku bahwa suatu hari pasti kita meninggal dunia. Dan saat kita meninggal dunia ini tidak ada yang tahu. Misteri. Yang pasti kita akan menghadap Tuhan. Nah, saudaraku, pikirkan bahwa satu kali kita pasti menghadap Tuhan. Dan waktunya itu bisa kapan saja. Bisa hari ini, bisa besok, bisa lusa, bisa minggu depan, bisa bulan depan, bisa setiap saat. Ketika kita menghadap Tuhan, melihat keagungan Tuhan, kemuliaan Tuhan, ketika seseorang menghadap Tuhan, melihat kemuliaannya, maka dia akan berkata di dalam hatinya, apapun aku rela lakukan untuk Engkau yang mulia. Apapun. Nyawanya menjadi tidak berharga jika dibanding dengan kemuliaan Tuhan. Apapun bukan hanya nyawanya, tapi apapun menjadi tidak ada nilainya dibanding kemuliaan Allah. Bahkan sekalipun kita bisa memberikan semua yang ada pada kita, itu pun tidak ada artinya jika dibanding dengan kedahsyatan dan kemuliaan Allah tersebut. Saya ulangi saudara, ketika seseorang menghadap Tuhan dan melihat kemuliaannya, ia akan rela berbuat apapun bagi Tuhan. Nyawanya menjadi tidak berarti. Apapun menjadi tidak berarti dibanding kemuliaannya. Kalau kita bisa memberikan semua yang ada pada kita, itu pun tidak sebanding dengan kebesaran dan kemuliaan Allah. Saudaraku, apalagi ketika seseorang menutup mata dan bisa menghayati kelembutan hati Allah yang luar biasa. Kasih Allah yang begitu luar biasa. Yang oleh karenanya ia rela memberikan putra kesayangannya, Tuhan Yesus Kristus untuk kita. Maka seandainya saudaraku, kita memberi 10 kali lipat dari apa yang kita miliki. Bukan hanya semua, tapi seandainya 10 kali lipat atau 100 kali lipat dari apa yang kita miliki, itu pun tidak sebanding, tidak cukup untuk membalas kebaikan dia. Nah, betapa menyesalnya ketika seseorang tidak berbuat sesuatu bagi dia. Betapa menyesalnya saudaraku, kalau orang tidak berbuat sesuatu untuk dia. Pasti gemetar ketakutan, saudara. Pasti. Dan tidak layak untuk menghadap keagungan Allah itu. Oleh sebab itu, kalau sekarang kita masih memiliki kesempatan, kita mau menggunakan kesempatan ini hanya untuk menyukakan hati Allah. Walaupun tentu Allah sebenarnya tidak membutuhkan apa-apa.
Ia tidak membutuhkan apa-apa. Tetapi Alkitab mengajarkan kepada kita. Seperti Daud yang memiliki hati yang berkenan. Walaupun Daud tidak sempurna, dia juga bercacat. Tetapi Daud memiliki hati yang menyukakan, yang disenangi oleh Allah. Allah tidak membutuhkan apa-apa. Tetapi kalau ia menemukan hati yang mengasihi dia dan rela berbuat apapun untuk dia dan membuktikan dalam tindakan konkret berbuat sesuatu untuk Tuhan, Tuhan bisa disenangkan. Walaupun sebenarnya 10 kali lipat dari apa yang kita miliki kita persembahkan kepadanya, itu pun belum cukup membalas kebaikannya. Apapun yang kita miliki tidak sebanding dengan keagungannya. Tetapi Allah berkenan, saudara, kalau kita memiliki hati untuk mengasihi dia, ya, dan rela berbuat apapun yang memuaskan hati dia. Kalau orang sudah menutup mata baru sadar, dia tidak punya kesempatan lagi. Mungkin dia akan berkata, Tuhan, aku sungguh mencintai Engkau, aku sungguh bersedia berbuat apapun untukmu. Itu bohong. Karena dalam situasi di hadapan Allah, melihat keagungan dan kemuliaan dengan malaikat-malaikat yang perkasa, gemetar dia. Sementara manusia, apa artinya? Justru pada saat ini, ketika kita masih hidup, ada banyak hal yang bisa menarik hati kita. Di depan mata kita memikat, daging kita bisa dipuaskan, memikat kita. Tapi kita memilih Allah. Justru sekarang ini, kita membuktikan bahwa dia bernilai. Dia berharga, saudaraku. Seperti ketika Yesus dibawa oleh iblis di satu puncak bukit atau gunung tempat tinggi. Diperlihatkan kepadanya dunia ini. Lukas pasal 4 ayat 5 sampai 8. Yesus harus memilih. Yesus berkata, kamu harus menyembah Tuhan Allah. Artinya kamu harus memberi nilai tinggi Allah, proskuneo. Dan hanya kepada dia saja kamu berbakti. Hanya kepada dia saja kamu melayani. Latreu. Dan yang menarik, saudaraku, Allah senyap. Hari Selasa saya berbicara mengenai kesempatan terakhir dan saya selalu menyebut kalimat Allah senyap. Menariknya ketika kita berbuat sesuatu seakan Allah diam. Saudara, dan ini menarik sekali. Karena Allah tidak memaksa kita berbuat sesuatu untuk dia. Dan ketika kita berbuat sesuatu untuk dia seakan dia diam, tidak bereaksi. Bahkan Tuhan seakan-akan tidak ada. Tetapi bagaimana kita menghidupkan dia di dalam hidup kita? Dia Allah yang hidup. Bagaimana kita mengakui dan menghayati keberadaannya? Menghayati, mengakui keberadaannya dengan berusaha melakukan apa yang kira-kira dapat menyenangkan dia. Saya katakan apa yang kira-kira menyenangkan dia, bukan berarti lalu kita sembarangan berbuat sesuatu. Roh Kudus pasti pimpin kita.
Apa yang bisa menyukakan hati Bapa? Kalau saudara memiliki niat yang sungguh-sungguh, Roh Kudus pasti tuntun. Ada suara lembut di hati kita. Dari lembut sampai suara yang besar, saudaraku. Sampai suara yang kuat akan kita dengar. Ini yang menarik. Kok bisa saya katakan yang menarik ya? Kok Pak Eras katakan yang menarik, justru itu yang tidak menarik. Nah justru yang tidak menarik kita buat menarik itu. Menariknya saudara. Siapa orang yang peduli kepada Allah yang tidak kelihatan bahkan seakan-akan tidak ada. Allah yang ketika kita berbuat sesuatu seakan-akan tidak memberi respon. Tetapi kita menghidupkan dia dalam hidup kita. Dan berusaha untuk mengerti perasaannya. Sehingga segala sesuatu yang kita lakukan. Kita pertimbangkan. Hal ini membuat senyum Tuhan enggak? Pada umumnya orang melirik hatinya. Apa yang menyenangkan hatinya? Lalu melirik sesuatu di sekitarnya, apa yang menurut dia berharga. Yang kalau dimiliki, hati disenangkan. Tapi sekarang kita melirik hati Tuhan secara antropomorfistis. Artinya kita membayangkan Allah seperti manusia, ya, antropomorfistis. Kita melirik bibirnya. Tuhan senyum tidak. Di mana orang tidak tertarik, kita tertarik. Dan di sini kita menghargai Tuhan. Jadi ketika nanti di hadapan Allah orang berkata, apapun kulakukan untukmu yang mulia. Kamu licik. Kalau kamu mengatakan sekarang kamu licik. Kalau kamu baru mengatakan sekarang kamu jahat. Baru jahat. Kalau kamu baru mengucapkan sekarang, kamu jahat. Mestinya kamu lakukan itu saat kau tidak melihat kemuliaanku, tapi kau mempercayai kemuliaanku. Kau mempercayai keberadaanku pada waktu mana aku seakan-akan tidak ada. Itu baru natural. Baru benar itu. Baru benar itu, saudaraku. Kepada orang tua saja, jangan depan orang tua kita tunduk-tunduk, di belakang belum tentu tunduk seperti itu. Itu kurang ajar. Itu tidak mencintai dan menghormati secara benar. Kita menghormati orang tua itu bukan karena sesuatu, karena hormat, titik. Kita mencintai orang tua bukan karena ada orang tua atau karena kita mau dapat sesuatu dari orang tua. Ya jelas kita telah menerima banyak dari orang tua dan kebaikan orang tua tidak bisa kita balas. Jangan coba-coba ya. Anak-anak membalas kebaikan orang tua. 5 ton emas tidak cukup mengembalikan kebaikan orang tua. Saya memperhatikan bagaimana ibu-ibu bercanda dengan anak-anak, bagaimana dia menggendong. Saya perhatikan. Lalu saya berpikir, kalau anak sampai melawan orang tua, pantas Tuhan berkata, tidak bahagia hidupnya, pendek umurnya.
Maka ketika Allah berkata, aku mencintai Yakub, membenci Esau. Itu konteksnya karena bangsa Israel tidak menghormati Allah sebagai bapaknya. Seperti Esau tidak menghormati bapaknya dengan mengambil istri sembarangan dari perempuan-perempuan Kanaan. Ya, jangan dipelintir, memang Allah mau benci Esau dan memang Allah mau sayang Yakub. Enggak begitu. Itu orang gila, saudara, orang yang tidak waras. Yang mengasihi dan mencintai tanpa alasan. Kalau kita mencintai orang tua itu ada alasan. Karena kebaikan orang tua tidak bisa dibalas dengan apapun. Nah, faktanya ada anak-anak yang tidak menghormati orang tua. Paulus mengatakan kalau ada anak tidak menghormati orang tua, pandang dia seperti orang yang tidak mengenal Allah. Itu firman Tuhan. Kepada orang tua loh, apalagi kepada Tuhan. Kalau kita mengasihi Tuhan, kita menghormati Tuhan karena Dia patut menerima hormat kita yang tanpa batas dan kasih kita yang tanpa batas. Memang. Karena kita berhutang kepada Tuhan dan kita tidak pernah bisa membalas. Walaupun 100 kali yang kita miliki hari ini kita berikan, tidak cukup. Heran kan kalau ada anak-anak yang sampai tua menyusahkan orang tua. Yang tua bukan orang tuanya pasti tua. Ini anak sudah tua, udah besar, udah tua, tapi nggak dewasa. Saya nggak katakan sudah dewasa, dia nggak berdewasa. Orang yang tidak menghormati orang tua itu tidak dewasa. Bisa loh. Betapa jahatnya orang-orang seperti itu. Di depan orang tua kelihatan tunduk, tapi di belakang tidak. Nah, kita kepada Tuhan, Tuhan tidak kelihatan, tapi kita meyakini tidak keberadaannya bahwa langit dan bumi Dia yang ciptakan. Tidak mungkin alam semesta ini ada tanpa diciptakan oleh Allah. Tidak mungkin. Metabolisme tubuh kita yang sempurna ini pun karena Tuhan, saudaraku. Jangan nanti di depan Allah baru kita berkata, apapun kulakukan Tuhan, jahat kamu. Kamu licik, kamu curang. Dan pasti orang seperti itu ketakutan. Mestinya takutnya itu hari ini waktu masih hidup. Seperti 1 Petrus 1 ayat 17. Kalau kamu manggil Allah itu Bapak, Bapak loh. Bapak yang melahirkan kamu. Kalau bagi bangsa Israel yang membawa kamu keluar dari Mesir. Allah yang menebus kamu, memberikan putra tunggal kesayangannya. Takutnya itu sekarang dulu. Waktu menghadap Bapak, ternyata apa yang telah kulakukan tidak ada artinya dibandingkan kebesarannya hari ini. Tapi kita sudah memberikan semua tanpa batas, ya habis. Sudah habis tanpa batas. Jadi kita waktu menghadap Bapa, kita bisa berkata, semua sudah kuberikan Tuhan. Aku sudah tidak punya apa-apa lagi. Sekarang ini diriku. Aku menghadapmu. Aku menyerahkan diriku kepadamu. Makanya waktu kita hidup jangan ada yang kita sisakan untuk diri kita sendiri. Bukan berapa banyak uang yang sudah kau berikan, tenaga pikiranmu. Tetapi apakah masih ada sisa yang kau berikan untuk dirimu. Saya juga takut saudaraku kalau saya masih menyisakan apa yang saya miliki untuk hidup saya sendiri. Bahkan kalau saya memberikan ke anak pun juga saya mikir, apakah Allah berkenan? Jangan sampai gara-gara saya menyiapkan sesuatu untuk anak saya, di mana sesuatu itu mestinya aku persembahkan bagi Tuhan, maka sesuatu itu menjadi kutuk untuk anak cucu saya. Tidak kuberikan kepada anak cucu saya pun Tuhan akan cukupi dan berkati mereka. Yakin Allah itu hidup. Jadi jangan sampai saudara mati dengan tangan kosong.
Artinya Anda tidak pernah berbuat sesuatu bagi Tuhan. Jadi pada waktu mati saudara masih mau genggam sesuatu lalu dipaksa lepas. Jadi sebelum kita mati sudah kita lepas semua untuk kepentingan Tuhan. Jadi waktu kita menghadap Tuhan, kita berkata semua telah kulakukan Tuhan untukmu. Dan kita pasti menghadap dengan sukacita. Kita berkata, tidak ada lagi yang kupertahankan. Tidak ada lagi yang kupertahankan Tuhan. Dan saya ingin sekali itu, saudara. Di saat dimana kita memiliki kesempatan meraih dunia ini, di mana kita memiliki kesempatan meraih dunia, menikmati kepuasan daging, kita bisa berbuat apa saja. Kita memilih untuk menyenangkan Tuhan. Makanya mahal sekali kesempatan hidup ini, saudara. Sebagai umat pilihan yang diberi potensi menjadi seperti Yesus. Waduh, hebat sekali, saudara. Ya. Gelar kesarjanaan saya, sarjana teologi, magister teologi, doktor teologi, tidak membuat saya menyukakan hati Allah. Malah bisa kujadikan ini sebagai alat memanipulasi pelayanan. Mengerikan loh saudaraku. Sampai akhirnya kita sadar, aduh Tuhan, saya salah Tuhan. Aku keliru Tuhan. Baru kita mau belok. Kita mau berubah saudaraku. Di hamparan padang kehidupan, ku rajut senyummu. Perjalanan ini walau dalam bara, mengukir permata. Direngkuhmu rencana jiwaku, tembangkan rinduku. Di tepi kitaku, ku gapai madumu, belakang langit biru. Terasa dunia ini hampa, fana, tiada bermakna. Semua kelabu, yang elok pun semu. Ya Bapa, nyalakan nafasku seperti pada putramu. Torehkan kisah jejak anak Allah di hidupku. Di hamparan padang kehidupan, ku rajut senyummu. Perjalanan ini walau dalam bara, mengukir permata. Direngkuhmu rencana jiwaku, tembangkan rindu.
di tepi kitabku, ku gapai madumu, belakang langit biru. Kalau saudara memiliki tekad ini dengan sungguh-sungguh, itu dunia baru terasa hampa. Kalau tidak, dunia ini penuh dengan kesenangan. Kalau saudara memiliki tekad yang sungguh-sungguh ini, Anda baru menghayati kefanaan hidup. Waktu kita datang ke orang meninggal atau ke rumah duka, waktu kita ke kuburan, kita baru bisa menghayati dengan lebih penuh gitu betapa fananya dunia ini. Dan kita tidak takut melihat orang mati atau tidak takut melihat kubur. Karena kita tahu memang beginilah fakta hidup. Dunia ini fana, tiada bermakna. Tapi orang memberi arti atau makna hidup ini pada mobil, rumah, arloji, uang, dan waduh banyak lagi saudaraku. Semua jadi indah, semua jadi elok. Tapi kalau saudara bertekad untuk menyenangkan Tuhan, semua kelabu, yang elok pun semu. Yang elok pun semu. Nah, merubah perspektif ini, sudut pandang ini tidak mudah. Maka saudara, saya himbau ikuti terus khotbah saya di YouTube, terus ikuti terus. Nanti saudara akan bisa mengerti maksud saya ini. Ya. Orang kalau masih merasa punya sesuatu dan itu sesuatu membuat dia berbobot, ya, punya uang, punya tanah, punya rumah, berbobot, nggak bisa. Kamu ringan, makin kamu merasa berbobot dengan harta dunia, makin kamu ringan di mata Allah. Tapi makin kita lepaskan semua, kita ringan, makin berbobot di mata Allah. Bernilai anak ini. Saya takut saudara, saya takut. Biar pendeta juga takut. Karena daging saya masih hidup dan kesempatan meraih dunia masih bisa. Kita minta ini. Ya Bapa, nyalakan nafasku seperti pada putramu, torehkan kisah jejak anak Allah di hidup. Ini yang Tuhan mau, saudaraku sekalian. Saudara menghadap Allah itu dengan catatan. Dan Allah tahu catatannya. Kamu gak buat apa-apa untukku, nak. Kamu gak buat apa-apa. Mungkin gak dipanggil nak ya, karena bukan anak Allah. Kamu gak buat apa-apa untukku. Pasti kamu jahat. Orang yang tidak berbuat sesuatu untuk Allah secara benar itu pasti jahat terhadap sesamanya. Tapi orang yang mengasihi Allah, Allah gak butuh apa-apa. Dia pasti menjadi anggur yang tercurah, roti yang terpecah. Pasti. Kita punya catatan di hadapan Allah. Jadi kita mau harum itu bukan nanti waktu mati jadi harum. Sejak hidup ini sudah harum kita. Orang tuh makin melepaskan ikatan dunia, ikatan dosa. Keharumannya makin merekah. Semerbak harum. Kesukaan hati Allah. Kerinduanku
di hadapan-Mu. Menjadi anak kesukaan-Mu, Bapa. Bagaikan bunga cantik mempesona, semerbak harum kesukaan-Mu, Bapa. Dari tempat tinggi Kau dapat melihat cintaku padamu yang ku dekap erat. Semua perbuatanku dan sikap hatiku catatan abadi di kitab-Mu yang tak terhapuskan, lukisan indah di hadapan-Mu, Tuhan. Kesempatan itu sekarang, bukan nanti baru kita melukis. Ayo yuk kita berubah yuk ya. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, anak-anak muda, kalian remaja pemuda, kalau kalian sungguh-sungguh mulai merajut hidup sesuai kehendak Allah, itu bukan hanya nanti di balik kubur ya. Tuhan perhatikan kamu dan akan memuliakanmu. Sejak di bumi pun Dia akan rawat. Tuhan akan jagai secara khusus. Ya. Jadi nggak ada ruginya, walaupun tentu kita berjalan dalam bara. Artinya ya diproses. Nggak mungkin nggak diproses. Ya. Tapi dari tempat tinggi Dia melihat siapa yang mencintai Tuhan itu. Dari tempat tinggi Kau dapat melihat cintaku padamu yang ku dekap erat. Semua perbuatanku dan sikap hatiku catatan abadi di kitab-Mu yang tak terhapuskan, lukisan indah di hadapan-Mu, Tuhan. Dari tempat tinggi Kau dapat melihat cintaku padamu yang ku dekap erat. Semua perbuatanku dan sikap hatiku catatan abadi di kitab-Mu yang tak terhapuskan, lukisan indah di hadapan-Mu, Tuhan. Dari tempat tinggi Kau dapat melihat cintaku padamu yang ku dekap erat. Semua perbuatanku dan sikap hatiku catatan abadi di kitab-Mu yang tak terhapuskan, lukisan indah di hadapan-Mu, Tuhan. Biar orang menilai kita apa, jangan pikir. Ya tentu kita harus memperhatikan kalau orang sampai kritik kita itu salah apa. Kita mesti mengoreksi diri dan bercermin ya, atau berkaca dengan baik. Tapi kalau kita memang tidak salah, kita setiap kali selalu gelar perkara di hadapan Allah, tiap hari gelar perkara, pasti ada dosa-dosa dalam diri kita yang akan kita sadari. Jadi kejadian-kejadian kata orang tentang kita itu akan lebih kita perhatikan. Karena Tuhan juga pakai sarana itu untuk mengoreksi,
mengoreksi kita, saudaraku, ya, mengoreksi kita. Jadi makin kita melepaskan percintaan dunia, kita makin harum. Tentu yang kita lepaskan itu kita tidak buang sembarangan. Jual segala milikmu lalu bagikan kepada orang miskin. Saudara, saya ingatkan ya, ini tidak bermaksud saudara memberi uang untuk gereja. Jangan berpikir negatif atau kotor atau curiga begitu. Nah, jangan ya. Tidak ada maksud itu. Menjadi anggur tercurah itu yang pertama memang untuk orang tua. Yang kedua untuk keluargamu sendiri. 3 untuk keluarga besar. 4 untuk masyarakat sekitarmu. 5 baru perhatikan pekerjaan Tuhan di gereja. Ini membutuhkan dukungan ya. Percaya apa yang saya katakan ini benar saudara. Jangan berkata, waduh Pak, Tuhan nomor 5 loh. Orang tua pun pekerjaan Tuhan, keluarga kita pun pekerjaan Tuhan. Semua ini pekerjaan Tuhan, saudaraku. Kalau saya cuma mau menarik duit saudara, saya taruh ini gereja nomor 1. Itu logikanya juga sudah jelas. Bahwa saya ingin mengajak saudara memiliki sikap hati yang benar. Jadi makin kita tidak mencintai dunia, kita menyalipkan daging kita tuh makin merekah. Cantik mempesona. Dan semerbak harum, makin harum. Oh haleluya. Cantik. Jadi selama kita hidup tuh masih ada detak kehidupan itu. Ada perubahan. Makin wangi. Makin wangi. Atau tentu yang lain makin busuk. Begitu mati, jebret. Mau berubah, mau jadi wangi, enggak bisa. Mau jadi bunga yang merekah, enggak bisa. Itu mengerikan, saudara. Mengerikan di situ. Wah, mengerikan sekali. Kerinduanku di hadapanmu. Menjadi anak kesukaanmu Bapa. Bagaikan bunga cantik mempesona, semerbak harum kesukaanmu Bapa. Terpuji Tuhan. Dari tempat tinggi kau dapat melihat cintaku padamu yang ku dekap erat. Semua perbuatanku dan sikap hatiku catatan abadi di kitab-Mu yang tak terhapuskan, lukisan indah di hadapan-Mu Tuhan. Dari tempat tinggi kau dapat melihat cintaku padamu yang ku dekap erat. Semua perbuatanku dan sikap hatiku catatan abadi di kitab-Mu yang tak terhapuskan, lukisan indah di hadapan-Mu Tuhan. Jadi kita punya hidup ini seperti kanvas, ya. Lalu kita bawa. Kalau kita punya kanvas, ya, gambarnya berantakan, ya, gambarnya berantakan,
lalu menghadap Tuhan, kita bawa kepada Tuhan. Lukisannya buruk. Kita yang tahu kelakuan kita bawa. Gemetar saudara. Gemetar. Lalu malaikat lihat. Bayangkan saudara. Tapi kalau lukisanmu indah. Kalau lukisanmu indah. Malaikat buka. Ditunjukkan kepada Tuhan. Dipasang saudara. Dipajang saudara. Atau mungkin karena baumu busuk. Baru masuk pintu surga. Malaikat sudah bilang. Minggir. Minggir. Minggir kamu. Ngeri saudara. Ngeri saudara. Ngeri saudara. Semua yang mendengar firman ini harus siapapun harus mau bertobat. Kalau enggak ya terpaksa terus ya awas saudara, ngeri saudara ya. Harus mau berubah saudara. Ya ini subjektif tapi saya berbagi aja. Kalau saya berdoa kadang-kadang saya punya kalimat-kalimat yang tidak umum tapi saya senang melakukannya. Dan saya merasa Tuhan tidak marah. Saya menyembah Tuhan saudara, lalu saya berkata begini, Tuhan, aku ketuk pintumu. Aku mau masuk ruang sucimu. Kadang-kadang saya beranikan aku mau masuk ruang maha kudusmu Bapa. Aku ketuk pintumu, bukakan untukku. Wah itu saya periksa diri dulu. Apa ada kejahatan atau dosa dalam diri saya. Saya sudah berlatih menghadap Tuhan sejak di bumi. Saya renungkan apakah ada yang salah dalam hidupku, apakah ada sesuatu yang membuat aku tidak layak menghadap Tuhan. Saya periksa diri saya. Aku duduk diam. Saya membayangkan saya sedang berdiri di pintu Tuhan. Lalu saya ketok, Tuhan aku boleh masuk ruang maha sucimu. Dan malaikat bisa membukakan dan saya masuk. Beri aku tempat di hadirat-Mu Bapa, setiap saat dimanapun juga. Sejak ku di bumi sampai nanti di surga, ku ingin selalu di hadirat-Mu. Hanya Engkaulah kebahagiaanku, harta abadi kesukaanku. Ku tinggalkan dosa dan indahnya dunia, agar aku layak di hadirat-Mu. Selalu di hadirat-Mu, di hadirat-Mu, aman dan nyaman jiwaku. Walau kehidupan banyak pergumulan, teduh dalam naungan-Mu. Selalu di hadirat-Mu, di hadirat-Mu, haus dan rindu hatiku. Di setiap waktu dalam hadirat Bapa, perhentianku sempurna.
Selalu di hadirat-Mu, aman dan nyaman jiwaku. Walau kehidupan banyak pergumulan, teduh dalam naungan-Mu. Selalu di hadirat-Mu, aus dan rindu hatiku. Di setiap waktu dalam hadirat Bapa, perhentianku sempurna. Yang tadi saya katakan gelar perkara itu begitu, saudara. Jadi berlatih dulu menghadap Bapa. Aku mau masuk ruang suci-Mu, Bapa. Tapi di saat-saat tertentu agak berlebihan memang. Tapi saya beranikan berkata, izinkan aku masuk ruang maha suci-Mu. Ya, berlatih dulu sejak di bumi ini. Lalu saya mulai menyembah Tuhan. Makanya kan ada lagu yang saya tulis yang ku datang ke Gunung Kudus Bapa dengan hidup tak bercela. Ya, kita tidak bisa menghadap Bapa dengan hidup bercela. Jadi waktu kita datang itu bukan kita mau minta sesuatu, tidak ada yang kita minta. Pokoknya aku mau ada di hadapan-Mu. Pokoknya aku mau di hadapan-Mu. Kita berani berkata, Tuhan, kalau aku meninggal dunia, kirimkan malaikat-Mu yang kudus menjemput aku. Semalam, karena saya pulang agak sore, saya berdoa tengah malam. Saya tidak berdoa pagi, saya masih minta itu. Seingat saya minta, Tuhan, kalau aku meninggal dunia, kirimkan malaikat-Mu yang kudus menjemput aku. Lalu saya katakan, aku juga minta Kau jemput orang-orang yang Ku kasihi. Biasanya saya tambahkan itu. Supaya saya tidak kesepian dong, kenal orang-orang yang selama ini di sekitar saya membela pelayanan. Yang dengan tulus membela pelayanan. Yang tidak mencari keuntungan, ya, mengabdi bagi Tuhan dan mendampingi saya. Aduh, saya juga ingin mereka bersama. Lalu saya juga berdoa, Tuhan, orang-orang yang mencintai kebenaran, pecinta suara kebenaran, saya bertanggung jawab atas kebenaran yang saya sampaikan yang membuat mereka kadang-kadang tersisih dari orang-orang di sekitarnya. Kamu ikut ajaran siapa sih kok jadi begini? Belum lagi kalau ada orang yang memandang saya sesat. Lalu orang-orang yang mendengar suara kebenaran dianggap ikut sesat. Tuhan, aku minta Kau bawa mereka ke surga. Saya bertanggung jawab, saudaraku. Maka saya doa. Setiap kali saya menyerahkan hidup saya juga menyerahkan semua saudara-saudara ini, ya, di hadapan Bapa di surga. Saya menyerahkannya di hadapan Bapa di surga. Apa yang saya lakukan dalam doa itu sering saya tulis jadi lagu. Ini tidak saya karang-karang karena saya mau ngarang lagu. Saya belajar untuk menghadap Bapa di surga, maka saya tulis lagu sambil nyanyi. Dan seringkali lagu itu muncul juga spontan. Bawaku terbang tinggi ke dalam kemuliaan-Mu. Melintasi semua awan agar sampai tamu Tuhan. Ku persembahkan korbanku, segala hormat pujian bagi-Mu.
sembah sujudku segenap jiwa, ya Bapa. Itu ya, saudara harus lakukan itu. Kalau saya katakan minimal 30 menit ya, itu maksudnya ya begitu itu. Temui Allah. Jangan hanya bicara tentang Tuhan begono begini. Itu bisa dibaca di buku, bisa disusun dalam jurnal ilmiah, atau bisa menjadi diktat. Yang penting berhadapan dengan Tuhan secara langsung. Itu. Saya berharap saudara sekalian benar-benar sadar mulai sekarang ini. Sadar dan berubah. Mumpung kita masih punya detak. Ini kalau detak jantung kita masih begini itu, bunga hidup kita bisa merekah, masih bisa merekah. Kalau sudah mati, nggak bisa. Jadi betapa berharganya waktu ini. Betapa berharganya, saudaraku. Betapa berharganya, saudaraku. Jadi berharganya hidup ini bukan karena kita punya kesempatan untuk makan minum, beli barang, bangun rumah bagus, punya mobil, menikmati baju bagus, barang bagus. Bukan. Bukan. Tapi kita bisa membuat hidup kita makin bersemerbak harum. Bagaikan bunga cantik mempesona. Bukan mempesona manusia. Attract Tuhan. Attract, menarik. Ini anakku ini. Yang satu ini. Yang satu ini aku senang. Saya berharap saudara-saudara sekalian bisa sadar benar-benar. Dan hari ini menjadi hari di mana saudara-saudara sekalian diubahkan oleh Tuhan. Anda harus mengambil keputusan. Kalau tidak ambil keputusan, Anda akan kehilangan kesempatan. Akan kehilangan kesempatan selamanya. Tuhan, tolong kami agar kami tahu apa yang harus kami lakukan. Temui Tuhan, walaupun Tuhan sering tidak bicara apa-apa, seakan-akan dia tidak ada. Cari terus, hidupkan dia dalam hidupmu. Berjuang untuk mengerti perasaannya. Lakukan itu, saudaraku sekalian. Lakukan itu.